Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Masih bersama saya Roy Mandatur Channel, salah satu pengampu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita masih akan belajar mengenai teks eksposisi. Namun yang kita bahas kali ini adalah kaidah kebahasaan. Bagaimana kaidah kebahasaan teks eksposisi? Mari kita pelajari yuk. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita sampai pada materi yang ke-9. Kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu menganalisis kebahasaan teks eksposisi dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam penyusunan teks eksposisi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian materinya adalah kaidah bahasa teks eksposisi. Sumber yang saya pergunakan Yeni Apriliani SPD, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2020. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksposisi itu diantaranya yang pertama menggunakan kata teknis, yang kedua menggunakan konjungsi kausal, kemudian menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata perujukan. Yang keenam adalah menggunakan kata persuasif. Oke, kita pelajari satu persatu tentang kaidah kebahasaannya. Yang pertama, banyak menggunakan kata teknis atau istilah. Adalah kata atau frase, kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, seni, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat yang menggunakan kata teknis adalah saham yang ditanam dalam perusahaan itu mencapai 10 miliar. Nah, kata saham inilah termasuk jenis kata istilah atau teknis bidang usaha atau bidang perbisnisan. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah bahasa yang berikutnya, yaitu banyak menggunakan konjungsi kausal, banyak menggunakan kata hubung sebab akibat, yaitu konjungsi menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kemudian kita lihat contohnya kalimat yang menggunakan konjungsi kausal. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Kalimat ini menggunakan konjungsi kausal disebabkan. Begitu juga dengan kalimat yang B yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi
kausal akibatnya. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksposisi banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumen, fakta ataupun penolakan terhadap argumen lainnya. Misalnya dengan kata sebelum itu, kemudian pada akhirnya sebaliknya, ataupun perbandingan, sedangkan, namun, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama adalah ia kemudian nyeletuk. Gua apa gua Selarong atau gua Jepang? Kalimat ini menggunakan konjungsi temporal, yaitu kemudian. Begitu juga kalimat yang kedua menggunakan konjungsi temporal sementara itu. Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan selanjutnya adalah banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Misalnya menggambarkan, mengetahui, memelihara, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, misalnya yang pertama, tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Menyangka. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan kata menggambarkan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata memperlihatkan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Seperti menurut, berdasarkan, merujuk. Contoh kalimat yang menggunakan kata rujukan. Menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Jadi kalimat ini menggunakan kata rujukan menurut. Kemudian kalimat yang kedua menggunakan kata rujukan merujuk pada. Merujuk pada. Oke. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang banyak menggunakan kata persuasif. Kalimat persuasif adalah sebuah kalimat yang sifatnya merayu atau meyakinkan seseorang sehingga mengikuti keinginan atau kegiatan yang disampaikan. Kata persuasif ini seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Contoh dalam kalimat, para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Menggunakan kata harus. Begitu juga dengan contoh yang B dan contoh C. Anak-anak sekalian, itulah deskripsi tentang kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Selanjutnya, bacalah soal pada lampiran tugas, kemudian kerjakan sesuai perintahnya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mendorong
dan menambah pengetahuan kita tentang materi bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini semoga Anda lah yang menjadi terbaik. Sampaikan salam saya pada orang tua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.